Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia bersama dengan Inisiatif Desa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi kuliah desa kita yang sempat tertunda karena Lebaran. Sebelumnya kami Inisiatif Desa perkenankan untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang menjadi amal ibadah kita selama Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga dimudahkan, dikuatkan seluruh ikhtiar, seluruh upaya kita yang akan datang. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi kuliah desa, kali ini dengan tema demokrasi desa. Lebih tepatnya adalah tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh desa ketika desa dan masyarakatnya berusaha untuk mewujudkan demokrasi sebagai prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan di desa. Seperti kita tahu bahwa demokrasi itu juga memiliki syarat-syarat dasarnya. Beberapa syarat dasarnya antara lain adalah yang pertama, demokrasi itu mensyaratkan baik secara umum maupun dalam konteks desa itu sama saja bahwa demokrasi itu syarat dasarnya yang pertama adanya masyarakat yang terbuka. Nah, masyarakat yang terbuka ini dituntut untuk dia tidak kaku, kemudian dia tidak taklid buta. Masyarakat yang mendasarkan pandangan-pandangannya berdasarkan pengetahuan, berdasarkan kebebasan-kebebasan selama itu tidak merugikan sesama. Kemudian selain masyarakat terbuka, syarat dasar yang lain adalah masyarakat yang komunikatif. Nah, seperti kita tahu, sebenarnya masyarakat desa hari ini dimanapun dia berada juga sudah tergolong masyarakat yang komunikatif, terutama ketika mereka berinteraksi sosial antar sesama anggota desa, sesama anggota masyarakat desa. Tetapi dalam hal ini adalah masyarakat yang dia selain terbuka, dia juga membangun komunikasi dengan entitas-entitas lain di luar desa. Itu adalah syarat demokrasi. Dengan adanya komunikasi yang terbuka ini diharapkan maka pengetahuan-pengetahuan itu bisa keluar, masuk, kesadaran bisa dibangun bersama-sama. Selain juga tentu saja dalam dua tanda petik ini yang diharapkan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang berada di luar desa, bahwa mereka juga bisa masuk dan terlibat di situ. Kemudian berikutnya adalah sebagai syarat dasar dari demokrasi, yaitu masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi yang bagus. Jadi daya konsumsinya itu tinggi. Nah, kita bisa menebak ketika masyarakat memiliki daya konsumsi tinggi, tentu saja syaratnya adalah dia harus sejahtera. Nah, ketika dia sejahtera, dia bisa memenuhi atau membeli apa saja yang menjadi kebutuhan, bahkan keinginan dia. Nah, tadi yang saya ajak teman-teman untuk menebak bahwa ini akan disukai oleh sebagian kelompok masyarakat desa yang tingkat konsumsinya tinggi, itu tentu saja orang-orang atau kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan ekonomi yang memiliki kepentingan untuk menjual komoditas-komoditasnya sampai ke desa-desa. Dan yang terakhir, syarat dasarnya adalah adanya masyarakat yang dituntut untuk plural. Ya, kita tahu di desa dimanapun di tanah air itu masyarakatnya sebenarnya sudah sangat plural, apalagi dewasa ini, baik di pedesaan bahkan di kota juga. Desa-desa tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa, saya kira dengan adanya program transmigrasi beberapa dasawarsa yang lalu dan hari ini juga masih berjalan, itu menjadi satu proses yang turut membentuk pluralitas masyarakat. Di Sumatera misalnya beberapa kali saya ke sana, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, di Kalimantan, bahkan di Papua, itu juga tidak hanya masyarakat asli yang ada di sana, tetapi juga ada masyarakat-masyarakat pendatang yang sudah sekian lama turun-temurun menggarap lahan, bekerja, berdagang, dan lain sebagainya, sehingga menjadi bagian dari masyarakat setempat. Nah, disitulah kemudian muncul satu pola kehidupan sosial yang
yang baru, dan itu menjadi hal bagus sebagai pemenuhan salah satu syarat dasar dari demokrasi, yaitu masyarakat yang plural. Meskipun demikian, di satu sisi kita menghendaki kesejahteraan masyarakat di desa terutama, tetapi catatannya kita harus mewujudkan demokrasi. Nah, sementara kita berusaha untuk mewujudkan demokrasi, di saat yang bersamaan kita dituntut untuk memenuhi syarat-syarat dasar demokrasi itu. Ada 4 tadi yang saya sebutkan. 4 ini ya, ini 5. Ada 4 tadi yang saya sebutkan. Tetapi yang harus kita garis bawahi bersama-sama adalah bahwa keempatnya itu memiliki konsekuensi atau berkecenderungan membawa serta bersamanya kecenderungan resiko. Sebagai contoh misalnya, yang pertama, syarat dasar dari demokrasi desa adalah masyarakat terbuka. Ketika masyarakat benar-benar terbuka, kita lihat contoh lebih global adalah globalisasi. Globalisasi itu kalau kita memahaminya secara sederhana seperti gini. Apa yang saya jual di sini itu bisa saya jual apa yang saya produksi di sini bisa saya jual di mana-mana. Apa yang diproduksi oleh orang di Amerika sana itu bisa kita dapatkan di pelosok bumi manapun. Itu globalisasi. Jadi makanya ada beberapa kesepakatan global yang disepakati oleh negara-negara bahwa pasar global itu menjadi syarat menurut mereka bagi kesejahteraan dunia. Tetapi itu juga menjadi pertanyaan, karena yang terjadi bukan kesejahteraan negara-negara di seluruh dunia, tetapi juga adalah kesejahteraan bagi negara-negara yang memiliki kekuasaan yang besar. Lebih spesifik lagi adalah kesejahteraan bagi kekuatan-kekuatan ekonomi besar yang menguasai, mengontrol, bahkan mengendalikan negara. Itu menjadi catatan kritis kita. Dan aktor utamanya adalah oligarki. Oke, kembali kepada tadi. Kembali kepada syarat dasar demokrasi yang pertama, yaitu masyarakat terbuka. Ketika masyarakat terbuka, artinya desa itu tidak hanya menjadi ruang hidup bagi masyarakat di desa itu, tetapi desa juga menjadi ruang hidup bagi siapapun yang memiliki kepentingan, memenuhi syarat, dan diterima untuk menjadi bagian dari ekosistem kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di desa. Artinya apa? Desa itu menjadi sangat terbuka, masyarakatnya juga demikian, menjadi sangat terbuka. Dia akan sangat terbuka dengan berbagai pengetahuan, berbagai informasi, berbagai kepentingan, bahkan berbagai investasi dari kapital dari manapun dia berasal untuk masuk ke desa. Tentu saja bagi si kapital masuk ke desa itu tujuannya adalah untuk meratakan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan yang semula berpusat atau terkonsentrasi di kota-kota, di wilayah-wilayah situs-situs wilayah-wilayah ekonomi yang selama ini mereka bekerja di dalamnya, di sana. Kemudian dengan adanya desa yang semakin terbuka, itu mereka akan mulai masuk mendiversi kapitalnya. Jadi kapital itu, modal itu, proses sirkulasi kapital itu cara kerjanya itu bisa berupa eksploitasi, bisa ekstraksi, dia bisa ada yang prosesnya jangka panjang, ada yang sangat cepat, ada yang halus, bahkan juga ada yang kejam. Tetapi pada ujungnya, karena dia adalah bertujuan untuk melakukan akumulasi kekayaan, akumulasi kapital, maka keuntungan-keuntungan yang diperoleh, uang-uang yang diperoleh itu akan terkonsentrasi di satu titik atau di beberapa titik saja. Yaitu titik-titik yang dikuasai oleh orang-orang yang memang memiliki resource atau syarat-syarat bagi bekerjanya kapital. Setelah kekayaan itu terkonsentrasi, maka ada satu rumus tertentu yang digunakan oleh kapital, bahwa dia harus mendiversi kapital itu. Maksudnya begini, ketika saya misalnya sebagai seorang kapitalis,
Jadi yang harus dipahami, kapitalisme itu dia bukan hanya berhubungan dengan modal. Jadi kapital itu mungkin orang memahaminya secara sederhana sebagai modal. Tetapi kalau kita berbicara kapital secara lebih umum, apalagi dalam sudut pandang atau perspektif ekonomi politik, kapital itu relasi kuasa. Kemudian yang disebut sebagai kapitalisme itu adalah modus produksi. Modus produksi itu cara manusia atau cara sekelompok manusia untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga mereka membentuk satu modus produksi. Nah, kapitalisme itu adalah salah satu modus produksi. Dalam perjalanannya sampai hari ini, kapitalisme mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, kembali ke tadi. Ketika saya adalah seorang kapitalis atau seorang konglomerasi atau seorang pengusaha dengan memiliki kelebihan modal, maka saya akan menanamkan kekayaan saya itu di beberapa titik dalam wujud saya membentuk beberapa situs-situs atau ruang-ruang ekonomi baru. Itu bisa di desa, bisa di kota, bahkan bisa di dunia yang selama ini menjadi kehidupan baru bagi masyarakat dunia, yaitu dunia maya atau ruang digital. Makanya kita kemudian tidak asing lagi dengan istilah ekonomi digital. Nah, bahkan dunia yang bukan nyata sekalipun, tetapi dia sebenarnya nyata secara ekonomi, karena bisa create value, bisa menghasilkan uang, itu juga adalah ruang ekonomi baru yang memang sengaja diciptakan. Kenapa itu sengaja diciptakan? Karena itu menjadi kebutuhan, menjadi tuntutan, sekaligus kewajiban yang harus dijalankan, dikarenakan terbatasnya ruang ekonomi yang ada di bumi, sehingga menuntut mereka untuk berpikir lebih keras, menemukan apa, di mana kapital ini harus ditanamkan. Muncullah ruang ekonomi baru. Nah, kita tidak pernah menyangka kalau dulu misalnya di Parangtritis atau di sekitar Gunung Kidul itu bisa seramai itu. Tanpa adanya Instagram, tanpa adanya satu konsep Instagramable, maka lautan pasir itu hanya sepi orang, bahkan malam orang akan takut lewat sana. Tetapi hari ini karena itu Instagramable, semua orang akan berbondong-bondong. Bahkan dimanapun tempat yang layak untuk digunakan foto, latar belakangnya bagus, itu akan bisa dijadikan sebagai komoditas. Bahkan tempat yang tidak layak sekalipun, dia akan bisa didesain sedemikian rupa, sehingga layak, lalu bisa dijadikan sebagai komoditas. Itu kalau kita tarik lebih jauh lagi nanti rantai siklus kapitalnya panjang. Baik. Maka saya akan menanamkan modal saya itu di desa. Dalam bentuk saya memberikan pinjaman misalnya, saya membangun pabrik di desa, saya membeli tanah di sana, saya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau BUMN, BUMD untuk mendirikan mall, hotel, kemudian sekolah swasta yang skalanya besar, itu bisa berupa bandara, stasiun kereta api, dan sebagainya. Dan itu menjadi satu ruang ekonomi baru yang ketika desa dan manusianya itu tidak mengantisipasinya sejak sekarang, maka itu akan berdampak terhadap lahirnya krisis sosial ekologi. Kalau krisis sosial ekologi itu ini sudah ada, maka itu akan memperparah krisis sosial ekologi, sehingga menjadi semakin kronis. Oleh karena itu memang karena demokrasi ini adalah satu ruang yang subur bagi tumbuhnya seluruh ideologi, semua kepentingan. Ini mati lampu ini, mohon maaf, tapi saya kira masih terang ya, masih bisa dilihat.
Jadi sejak tadi malam jam setengah 12 itu mati lampu. Ada pemberitahuan belum lama tadi dari PLN, saya lihat di Twitter, wilayah Jawa Tengah. Ini saya di Purbalingga, terjebak terjebak kebijakan lockdown, belum bisa pulang ke Jogja, tapi tidak masalah. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, yang penting kita tetap diberikan kesehatan, kita bisa tetap produktif, dan bisa tetap memproduksi manfaat-manfaat bagi diri kita dan keluarga, terutama juga bagi orang lain. Baik teman-teman semuanya, itu yang pertama, hal yang harus kita pahami bersama-sama, yang harus kita tandai bersama-sama. Selain demokrasi itu penting, dia juga